Firman Tuhan, saya akan berbicara mengenai imajinasi. Imajinasi itu membuka kemampuan kita untuk mendapatkan keajaiban. Semuanya itu berdasarkan firman Tuhan ya. Jadi terlalu sering orang percaya berdoa untuk sembuh, tetapi tidak pernah mengalaminya. Mereka berdoa untuk mendapatkan kemakmuran, tetapi tidak pernah menerimanya. Mengapa? Karena mereka tidak tahu bagaimana menggunakan imajinasi mereka sebagaimana yang Tuhan maksud. Mereka tidak melihat diri mereka disembuhkan. Mereka tidak pernah melihat diri mereka sudah mendapatkan kemakmuran. Mereka tidak melihat diri mereka berkemenangan. Ya, saya akan bacakan di dalam, kita buka di dalam Kejadian 1. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ya, saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ini digarisbawahi ya. Manusia diberikan kuasa atas apa? Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, dan diciptakannya mereka. Dan Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhlah bumi dan taklukkanlah itu. Kembali lagi Tuhan katakan, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang, dan atas mereka ya binatang yang merayap di bumi. Ya, dari sini kita katakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa kita. Rupa Allah, dalam arti Tuhan menciptakan itu sempurna. Tidak ada sesuatu yang tidak sempurna, sempurna. Jadi kalau umpamanya bibit itu bibit unggulan, sudah termasuk ya kita diberikan kuasa ya untuk menaklukkan semua yang ada di bumi ini. Ya, terbukti bahwa di dalam kejadian pertama di dunia ini ya, kita baca lagi di buktinya apa buktinya? Buktinya kita lihat di dalam Kejadian 11. Manusia bisa luar biasa ya. Saya ngomong luar biasa. Ya, kita lihat di Kejadian 11. Kita ceritanya Menara Babel ya. Adapun saya bacakan di ayat pertama, adapun seluruh bumi satu bahasa, satu logatnya, maka berangkatlah mereka di sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siner, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, ya ini bersepakat ya, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Nah, di sini ya kita lihat bahwa manusia itu sudah punya imajinasi yang luar biasa. Ya, di awal kejadian belum apa-apa ini, setelah memang dunia saat itu sudah dihabiskan ya melalui Nuh itu ya. Setelah itu baru tumbuh lagi ya manusia tadi. Setelah itu bertahun-tahun baru terbentuklah satu kesepakatan ya. Jadi ketika manusia itu bersatu, unity ya, dia itu kan sudah punya pemikiran itu segambar dengan rupa Allah. Jadi kalau manusia itu bersatu ya, sebetulnya itu sudah bisa menciptakan segala sesuatu.
ya, yang seperti Tuhan firmankan ya, aku sudah menciptakan kau sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tapi ditaruh di banyak orang, nggak satu orang ya. Satu orang seperti itu nggak mungkin ya. Tadi ditaruh di banyak orang. Makanya kenapa ketika manusia itu unity, ada kesatuan, di situ ada bisa menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu kan nggak mungkin, misalnya anggap aja pesawat itu. Pesawat bisa ada terjadi pesawat itu tidak mungkin dengan satu orang aja. Tapi banyak orang yang bersatu. Ada yang bagian mungkin mesin, ada yang bagian elektronik, ada yang bagian ya kalau saya di dunia dulu di sekolah teknik kan, itu tidak bisa dengan satu orang ya, dengan banyak orang, dengan bersatu diciptakanlah bisa terjadi pesawat ya. Pesawat terjadi itu bukan karena satu orang ya. Jadi di sini katakan segambar. Segambar itu apa sih? Ya. Di situ katakan bahwa pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu sama dengan Tuhan. Pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu sempurna. Artinya, pikiran manusia itu punya imajinasi. Punya imajinasi, punya hikmat. Imajinasi itu adalah kemampuan untuk melihat dengan pikiran apa yang tidak bisa dilihat mata. Ini belum terjadi nih, belum ada. Waduh, manusia bisa terbang ke bulan. Zaman dulu ngayal gitu. Kalau bisa terbang aja loh. Sesuatu yang fiksi ya, menurut manusia dulu fiksi itu nggak mungkin. Ya, tapi ternyata bukan hanya terbang saja ya, tapi bisa sampai ke luar angkasa. Karena apa? Kekuatan daripada imajinasi, kemampuan untuk melihat dengan pikiran apa yang tidak bisa dilihat di mata. Ya, ini juga berbicara dengan iman. Ya, di dalam kehidupan kita harus punya pemikiran bagaimana kita bisa mengimajinasi. Ya, jadi hasil dari imajinasi manusia bersatu mendirikan Menara Babel. Itu ternyata Menara Babel itu tingginya 2484 meter. Ya. Kalau kita lihat di zaman sekarang, gedung tertinggi di dunia itu tinggi Menara Dubai itu cuma 828 meter. Bayangkan ya, zaman dulu awal mula manusia diciptakan ya setelah dilenyapkan oleh air bah yang Nabi Nuh ya. Setelah itu berikutnya ada Menara Babel. Mereka jauh lebih tinggi daripada zaman sekarang ya. Teknologinya berarti dengan kemampuan bersatunya banyak orang ya, Menara Babel didirikan bersama-sama sehingga memang benar-benar bangunan ini adalah bangunan yang sangat tinggi, yang melebihi gunung, ya, setingkat gunung tingginya ya. Kita baca dalam Kejadian 11 ayat 5-6. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini adalah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ya, ingat di sini dikatakan bahwa tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Mulai sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, yang manusia imajinasikan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Semuanya terlaksana dan terjadi nyata. Inilah kekuatan daripada imajinasi manusia. Ketika manusia itu bersatu, manusia itu akan mengubah ya segala sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada. Inilah kekuatan daripada imajinasi. Jadi kalau kita bisa menggunakan imajinasi kita, ya, kita bisa merubah segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
ya. Bagaimana praktek dalam kehidupan, ya. Kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Ya, di situ katakan adalah firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang pertama adalah praktek kehidupan untuk bisa membuat imajinasi itu aktif, yaitu dengan kita memperkatakan firman, merenungkan firman, sebab firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, juga di dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sangat sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini ya dahsyatnya ya. Kita bisa dengan firman Tuhan memang benar-benar bisa merubah segala sesuatu ya. Sehingga sanggup membedakan antara pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini adalah power of imagination ya, disertai dengan firman Tuhan. Pikiran selalu diisi dengan firman, baik membaca, mendengarkan, terutama merenungkan, semua ya, semua saling melengkapi. Jadi kalau imajinasi manusia itu tidak ada firman, maka akan membuahkan sesuatu yang malah menghancurkan manusia tersebut, seperti itu. Jadi banyak sekali imajinasi bahwa imajinasi kegagalan, imajinasi ketidakbisaan, imajinasi frustasi, ya hasilnya juga akan mendatangkan imajinasi yang akan menghancurkan manusia tersebut. Jadi tergantung dari apa yang kita isi di dalam pikiran kita. Kalau kita isi dengan firman Tuhan, ya, kita membaca firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkan ya. Jadi di situ akan terjadi manifestasi imajinasi yang mendatangkan keajaiban, mendatangkan mujizat, mendatangkan terobosan yang menurut manusia itu mustahil, tapi menurut Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Yang kedua adalah hati. Hati itu adalah pancaran hidup, ya, mengeluarkan energi yang bisa menarik sekeliling kita kepada hal-hal yang rohani atau hal-hal yang daging. Jadi kalau hati kita tidak dijaga, kan di situ katakan di dalam Amsal itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau kita tidak menjaga hati kita, itu akan membuahkan apa? Membuahkan daging, membuahkan suatu keterpurukan, kegagalan, dan sebagainya. Tapi kalau hati kita itu memancarkan kehidupan, memancarkan sukacita, damai sejahtera, bahagia, maka akan mendatangkan sesuatu yang bisa mengobati tubuh kita menjadi sehat, jasmani kita menjadi sehat, hidup kita diberkati Tuhan, berlimpah-limpah, semesta alam akan mendukung kita sehingga apapun yang kita lakukan selalu berhasil dan beruntung. Itu tergantung dari hati kita. Berdoa, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi dengan kita berdoa itu mendatangkan bagaimana hati kita itu ada damai sejahtera. Roh Kudus itu akan menuntun kita, memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri, ya, menguasai tubuh kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Supaya apa? Supaya kita
kita ini dikuasai dan bisa menjadi terang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di dalam tinggal tenang, di dalam kita menguasai diri, itu adalah salah satu daripada buah-buah roh. Ya, di dalam tinggal tenang itu terdapat kekuatan kita. Inilah sesuatu yang ajaib, tinggal tenang. Ya. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, bersukacitalah. Ya, kenapa? Ketika kita bersukacita, dampaknya itu ajaib, mendatangkan sesuatu yang ajaib di dalam kehidupan kita. Ya, makanya firman Tuhan berulang kali mengatakan bersukacita, bahagia. Kenapa? Hati yang gembira, hati yang bersukacita itu adalah obat yang manjur. Dalam hati yang bahagia dan bersukacita mendatangkan terobosan, mujizat, keajaiban. Ya, jadi jangan salah ya. Bagaimana orang bisa mendatangkan terobosan yaitu dengan menjaga hati kita supaya selalu bahagia, selalu bersukacita di dalam segala sesuatu. Meskipun gak enak, meskipun enak, tetap harus pikiran kita dirubah, mindset kita dirubah, bagaimana kita selalu berbahagia. Coba saat ini kita senyum. Ya. Kita ekspresi kita dari mulut kita tarik untuk kita bisa senyum, untuk kita bisa senyum bahagia. Ya, kenapa? Karena dari sinilah akan ada terobosan, akan ada mujizat, akan ada keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ternyata damai sejahtera itu memberikan power, kekuatan, ya, energi, ya, yang melampaui segala akal. Sehingga apa? Damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil tindakan. Hati dan pikiranmu ketika ada damai sejahtera, di situ ada power, ada kekuatan Allah. Dibuat selalu berhasil dan beruntung. Kenapa? Hati dan pikiran kita itu dikuasai, dirubah oleh apa? Oleh damai sejahtera dari Allah. Karena damai sejahtera dari Allah itu melampaui, lebih besar dari akal kita. Ini yang akan disebut dengan terobosan. Misalnya kalau kita sakit saat ini, Tuhan, saya percaya saya sudah sembuh. Ya toh? Padahal kita belum bisa merasakan aku ini sembuh nih, belum. Tapi ketika kita benar-benar mengimajinasikan bahwa saya sudah sembuh, itu terjadi loh. Dan saya sudah merasakan itu ya. Saya itu beberapa tahun 2018 ya. Saya itu kalau keluar jarak 5 kilo, itu gemeteran semuanya. Jadi saya gak berani nyetir itu sendirian. Harus ada pendamping sebelah saya, atau kalau sepeda motor digonceng. Atau menggonceng, seperti itu. Jadi jarak 5 kilo aja sudah gemeteran dan mual-mual langsung gemeteran, sudah jantung berdebar, panas dingin seperti itu. Jadi kayak orang jantung gitu. Karena namanya penyakit itu ada psikosomatik. Jadi cemas yang berlebihan. Ya. Jadi ketika saya melakukan
ketika saya mengetahui firman Tuhan ini, saya ngomong Tuhan, aku sudah sembuh. Dan aku latih itu. Dan saya benar-benar agak makso ya tuh. Saya coba, gak berani sepeda mobil, saya gak berani karena ketika saya gemeteran bisa berhenti kan di tengah. Makanya saya pakai sepeda motor karena misalnya gemeteran bisa minggir kan gitu ya. Kalau mobil kan nggak bisa, mau bisa dibel-beli orang-orang lah. Jadi saya pernah seperti itu, gemeteran sampai tidak bisa nyetir, langsung berhenti. Saat itu saya ada di bundarannya Waru. Pikiran saya adalah, wis aku tak ke mitra keluarga aja, mitra keluarga yang di Waru ya. Saya panggil Grab, saya nggak bisa nyetir, wis berhenti, dek gitu. Ya apa gemeteran semuanya, badan gemeteran, jantung berdebar, pusing itu putar-mutar gitu. Gimana caranya? Mau tak teruskan bisa nabrak itu. Ya setelah itu saya berhenti, padahal di itu nggak ada apa-apa, nggak ada jantung, nggak ada apa-apa. Aneh kan? Jadi ketika saya ini, oh iya, saya melakukan perkataan, saya mengucapkan saya sudah sembuh, saya sudah bisa, saya sudah sehat, dan saya lakukan itu. Ya, saya lakukan itu. Ya, jadi luar biasa ya Tuhan. Tuhan sudah bisa membawa saya itu bisa sendiri sekarang. Mau kemana-mana sudah sendiri. Dulu, waduh, jarak 5 kilo aja sudah gemeteran. Kayak orang tuh kayak sendirian gitu loh. Kayak orang ketakutan gitu loh. Gak tahu kenapa. Kecemasan, cemas yang berlebihan sampai namanya psikosomatis namanya kalau di dunia itu psikiater ya. Jadi saya berobat lama itu ya, saya sampai tahun berapa ya, sampai masuk pandemi ini. Jantung nggak ada jantung, nggak ada apa-apa. Sampai saya ngecek itu lengkap itu di Siloam itu. Pakai ada 5 alat itu, jantung semua. Apa ada jantung koroner atau apa gitu ya. Ternyata semuanya bagus, tidak ada sedikit pun unsur ada jantung koroner dan sebagainya, tidak ada. Ya bayangkan jantung berdebar, keringet dingin, langsung kayak orang itu kayak ketakutan sendiri, kayak bingung. Tapi bisa mikir, memang kalau menurut psikosomatis itu jantung apa ya, kayak penyakit jantung tapi jantung palsu istilahnya gitu, palsu kalau menurut psikosomatis itu. Jadi ketika saya pelajari, oh alah ternyata seperti ini. Bagaimana menggunakan pikiran kita itu ke hal-hal yang membangun, ke hal-hal yang positif. Bagaimana saya sudah sembuh, saya sudah sehat. Itu mengatasi kita, kalau kita mungkin mengalami masalah sakit ya, seperti itu. Berikutnya adalah hati. Hati ini juga susah juga ya. Kita nggak usah susah-susah lah. Bagaimana kalau kita melihat medsos kita, ada teman kita itu dulunya nggak bisa apa-apa, ternyata bisa sukses luar biasa, lalu dia bisa beli mobil, beli rumah mewah. Kalau lihat di medsos itu ada perasaan itu kan, dalam perasaan, waduh kok bisa ya? Ada iri ya, ada perasaan itu kadang ya, mungkin ada beberapa itu kadang kok ya apa ya, perasaannya kok kenapa? Gak enak temen. Kok enak temen ya, kok bisa ya gitu, kok bisa ya? Iya, cepat kaya, kok luar biasa ya. Jadi kadang kita kalau kita nggak menjaga hati kita juga itu bahaya. Bisa nggak kita bahagia ketika dia itu mendapatkan prestasi yang luar biasa, itu kita bahagia? Bisa nggak seperti itu? Lah, ada perasaan iri, ada perasaan kok orang bisa lebih sukses dari saya ya. Pasti rasa kepahitan dan sebagainya itu pasti sedikit ada pasti. Bagaimana supaya orang yang lebih sukses itu kita harus bahagia? Bagaimana ya Tuhan? Aku bisa bahagia ketika orang lain bahagia, ketika orang lain sukses. Itu yang sudah saya praktekkan juga. Beberapa tahun yang lalu saya merasakan seperti itu. Dan makanya kenapa akibatnya saya terpuruk. Loh, kok tambah terpuruk ya Tuhan? Aku kok iri, kok aku tambah terpuruk. Aku kok tambah hancur ekonomiku.
Ada orang yang mendapatkan uang, penghasilan yang luar biasa, miliaran. Kok tambah aku iri, tambah aku kok terpuruk. Jadi ketika hati saya seperti itu, Tuhan ampuni aku. Jadi ketika aku mulai belajar untuk bersyukur dan aku mendoakan dia sudah sukses luar biasa. Saya berdoa, Tuhan, sebetulnya saya ini kepingin seperti itu. Tapi saat ini Tuhan izinkan saya seperti sekarang ini, seperti itu. Jadi ketika saya mulai merubah mindset saya, hati saya, untuk saya bisa mendoakan orang yang lebih sukses dari saya. Ya, secara manusia itu tidak mungkin, tidak bisa. Tapi dengan Roh Kudus dimampukan kita untuk bisa mendoakan orang-orang yang lebih sukses. Itu berbicara mengenai hati. Kita bisa cek hati kita itu seberapa sih. Misalnya kalau umpamain tensi itu bisa dicek tensinya ya. Lah, kalau hati itu berbicara mengenai itu tadi. Hal-hal yang lebih, baik mungkin harta, mungkin orang yang belum nikah, kok sudah nikah ya, seperti itu kan. Kadang orang yang jomblo dan sebagainya itu kan kadang kok orang ini sudah bisa nikah, bahagia ya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat hati ini ya seringkali ini harus pernah benar dijaga. Di dalam Amsal 4 ayat 23 ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar itu energi, ada energi yang keluar di dalam diri kita. Tergantung dari hati kita. Kalau hati kita di situ ada bahagia, ada sukacita, ada keyakinan, mendapatkan keajaiban, ada damai sejahtera. Ya, di situ hal-hal yang di sekitar kita itu mengikuti kita. Itu yang saat ini saya praktekkan. Dan setelah saya merasa saya sudah dinolkan dan minus, saya mulai rubah konsep hati dan pikiran saya. Jadi hati saya ini saya rubah bagaimana saya bisa berdoa kepada orang yang lebih sukses, lebih berhasil daripada saya. Ketika saat itu ya ada iri, ada kepahitan, ada benci. Saat itu saya lihat mensosnya, saya berdoa sama Tuhan, terima kasih untuk temanku ini, sudah bahagia, sudah luar biasa, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saya bersyukur Tuhan sudah memberkati teman saya ini. Ya, dari situlah perasaan itu Tuhan, aku nangis Tuhan. Tuhan kok bisa ya Tuhan, ada damai sejahtera. Ya, ada sukacita di dalam hidup saya. Jadi ya saya ini merasakan bahwa Tuhan itu bekerja ketika kita itu berani mengambil suatu tindakan yang di luar kemampuan kita. Saya gak mampu, tapi saya harus mampu memberkati orang yang lebih sukses daripada saya. Itu yang kita harus lakukan. Ya, jadi di sini katakan bahwa firman Tuhan ini benar-benar luar biasa ya. Berbicara mengenai kehendak. Kehendak adalah tindakan yang dilakukan setelah pikiran dan perasaan kita itu bersatu. Itu baru keluar kehendak kita. Jadi Tuhan tuh memberikan kita itu kehendak bebas. Ya, Tuhan tuh bukan menciptakan kita seperti robot, harus diatur seperti ini, enggak. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Jadi kehendak itu akan terjadi ketika tindakan dan pikiran dan perasaan kita itu bersatu. Jika dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi suatu yang nyata. Saya banyak sekali ya di dalam Injil firman Tuhan itu ada yang wanita yang pendarahan 12 tahun. Ya toh. Awal mulanya dia mau bisa mendengar Yesus itu dari kabar orang kan. Wih, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Berarti pikirannya sudah dia percaya. Semua yang dia lakukan pasti sembuh. Yang kedua adalah hatinya.
hatinya mulai sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hatinya benar-benar yakin bahwa suatu saat saya akan ketemu Tuhan Yesus dan saya akan sembuh. Ya. Ketika dia jumpa dengan Yesus, dia nggak ngomong, Tuhan tolong aku, nggak. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku pasti sembuh. Jadi itu melakukan kehendak, melangkah. Kalau kita punya pikiran, perasaan kita itu luar biasa, percaya sama Tuhan tapi nggak ada kehendak, nggak ada tindakan, ya sama saja. Tidak ada yang namanya iman itu bisa terjadi mujizat tadi. Jadi iman itu harus dilakukan dengan perbuatan juga. Harus ada tindakan. Ketika dia asalku jamah saja, aku sembuh. Dan dari situlah terjadi kesembuhan. Lalu juga ada Ada 4 orang, ada satu temennya itu yang sakit ya, ditandu kan, ditandu. Kalau dia tidak punya imajinasi, dia punya keyakinan bahwa kalau aku berjumpa Yesus, aku pasti temanku ini akan sembuh. Yang kedua, hatinya sepakat, hatinya bersuka cita. Saya percaya temanku ini sembuh. Lakukan apa? Tindakan apa? Wih, dikerumuni orang banyak. Wah, aku naik aja di atap. Ya, bersama-sama berkorban untuk temannya ini supaya dia sembuh. Bersatu hati. Naik ke atas dibongkar. Saya yakin temanku ini pasti sembuh. Tapi harus ada satu tindakan. Iman tanpa perbuatan mati. Makanya tindakan, lakukan, turunkan memang benar. Dan terjadi mujizat. Ternyata mujizat itu gabungan tadi. Ya, apa yang kita lakukan kalau kita praktekkan saat ini, kita lakukan dalam setiap hari, luar biasa. Ya. Saya ngomong ini bukan saya, oh Tuhan, aku cuma ngomong tok Tuhan. Tapi aku nggak membuktikan. Dan saya memang benar-benar praktekkan melalui doa syafaat ini. Harus ada tindakan. Saya dengar firman Tuhan banyak, luar biasa, membangun sekali. Ya, benar-benar tempat ini adalah tempat restorasi. Ya. Di bulan Februari, saya ditemukan suatu peluang yang pernah saya saksikan. Peluang ini adalah perusahaan dari Amerika akan masuk Indonesia. Dan saya salah satu dari founder Indonesia. Salah satu. Untuk sama kemarin itu saya Agustus kemarin sudah soft opening. Dan September ini sudah masuk. Saya punya seluruh Indonesia, distributornya itu kurang lebih sekitar 5.000. Kalau ini berjalan setiap bulan, iya, setiap bulan, saya baru coba ini dari Kamis kemarin, saya kan dapat produk ya, saya coba dulu, iya saya coba dulu, iya, testimoni. Jadi saya coba dulu, saya kan ada flag gitu, flag. Dulu cuma gak ada produknya. Ketika saya di sini tak praktekkan langsung. Ya memang luar biasa memang. Sampai Pak Guanda Tanjung itu langsung mau borong produknya. Pak Enos ada berapa? Pak, nanti September ya Pak. Jadi seluruh Indonesia itu benar-benar antusias semuanya dan Tuhan buka sesuatu. Walah seperti ini ya. Hanya beberapa hari sudah mengalami perubahan. Bayangkan kalau ini sudah ada, bukan hanya 5.000, 100.000 orang ini ngantri. Ini saya sampai ngantri orang yang pesen produk. Jadi ketika saya coba sendiri, waduh luar biasa ya produk ini. Bukan hanya ini ya, ada yang untuk untuk stamina juga, untuk saya kan renang ya. Saya kan setiap dua hari sekali renang.
Kalau renang dulu kayak gini ada berapa kali, ada 10 kali capek. Sekarang 20 kali muter-muter gini, gak capek. Wih, luar biasa ini produk ini. Jadi ya semuanya itu dituntun sama Tuhan, meskipun menunggunya dari Februari loh saya. Dari Februari saya cuma yakin tok, saya punya imajinasi ini pasti booming di Indonesia. Berkati banyak orang. Jadi saya sampai pemikiran saya, imajinasi saya ini gurung-gurung terjadi loh, ini gurung terjadi. Tapi imajinasi saya, Tuhan saya pengen memberkati, Tuhan memberikan sembako ke 100 orang setiap bulan. Jadi itu cuma imajinasi saya dan Tuhan tuntun dengan sangat mudah. Semua yang saya lakukan ini benar-benar Tuhan. Sampai saya tadi nangis tadi tuh. Saya kalau nggak bisa ketemu doa syafaat ini ya, mungkin saya hilang jalannya dan nggak ketemu tadi ya, peluang tadi nggak akan ketemu. Nggak akan bisa ketemu dengan sesuatu yang Tuhan mudahkan. Semuanya. Kayak balik gini. Percaya saja bahwa Tuhan itu rencananya luar biasa. Saya cuma pemikiran saya harus saya rubah. Makanya saya kan dengerin firman toh wis. Baik Pak Dev cerita firman dan semua hamba-hamba Tuhan. Saya catat, saya taruh di HP ya supaya nggak hilang ya. Saya bisa lihatin tiap hari ya, bukonang dan sebagainya. Ya, saya isi pikiran saya. Jadi ketika saya lakukan itu ya, hati saya terus kedua, hati saya. Kenapa? Tuhan berbicara. Ketika kamu berdoa, ya, percayalah bahwa kamu sudah menerima, maka kamu akan diberikan. Ya, itu berbicara masalah apa? Hati. Ya, ketika hati kita tadi itu, ketika kita memberkati orang-orang yang lebih sukses daripada kita, ya, apa sih dampaknya? Dampaknya Tuhan beri kemudahan. Sama dengan temanku itu tadi, diberikan kemudahan untuk stand up. Jadi saya rasakan bahwa saya mau sharing ini, ya, dengan apa yang saya sudah rasakan, ya. Jadi kemarin itu pas hari Senin kan saya kan nggak bisa datang ya ke Agape yang kemarin minggu depan. Nah itu kita ngantarin presiden CEO-nya Nyumi sama yang dari Australia itu. Jadi saya ngantarin wisata mereka. Jadi jalan-jalan. Jadi kebetulan dia ada di Indonesia dan saya itu diberikan kesempatan bisa mengantarkan mereka, itu kan sesuatu yang menurut pikiran tuh nggak mungkin gitu loh. Tapi Tuhan izinkan semuanya diberikan kemudahan. Iya, makanya saya jadi respon kita ketika kita tadi tahu, ketika saya melakukan kesalahan tadi, iri sama temanku yang lebih sukses, ternyata saya sadar gitu. Saya harus merubah hati saya. Hati yang penuh dengan Tuhan rubah pemikiran saya menjadi sesuatu yang dipermudah semuanya. Ya. Jadi mari kita lakukan semuanya itu ya, supaya apa? Supaya semuanya mendatangkan kebaikan. Saya kepingin sih teman-teman kita ini kan teman-teman pendoa syafaat ya. Pendoa syafaat itu berarti berdoa kepada orang-orang yang mengalami masalah, mengalami ujian di dalam kehidupan mereka. Kalau saat ini kita bisa melakukan sesuatu terobosan dengan kita mengoreksi hati kita dan pikiran kita ya dengan firman ya. Saya percaya loh, setiap doa kita itu loh, itu terjadi loh nantinya. Saya percaya semua orang yang sakit itu bisa sembuh. Orang yang mengalami masalah ekonomi, jual rumah gak jadi jual rumah. Jadi semuanya diberkati. Nggak tahu dari siapa. Tapi saya percaya setiap pergumulan yang saya doakan, yang kita doakan ini, mereka akan mengalami terobosan. Seperti itu. Kita harus berdoa dengan
hati kita, supaya hati kita itu benar-benar apa ya, bisa berdoa untuk dia tuh dengan sungguh-sungguh ya, bahwa dia ini bisa keluar dari masalahnya. Karena ini adalah target kita, ini adalah tempat restorasi ya. Saya percaya saya bisa merasakan itu. Ya. Jadi luar biasa ini agape ini. Luar biasa. Ya. Lalu di Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ya. Sebab Allah hidup. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan itu luar biasa. Dia bisa merubah pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Ya. Setiap kita itu, kalau kita dengan kerendahan hati kita mau berubah, Tuhan akan rubah. Tapi Tuhan tidak memaksakan kita. Kadang orang kok tidak menjadi terobosan ya, karena dia keras hati, dia sombong, merasa dia bisa. Wah, aku tanpa Tuhan bisa. Saat itulah kekuatan manusia yang bekerja dengan kekuatan kita. Langsung Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mau dengan rencanamu, bukan rencanaku. Jadi saya lakukan itu. Tuhan, aku percaya Tuhan akan memberikan terobosan. Sekali. Makanya kenapa saya ini nggak mau, saya ini didoakan, tapi saya nggak mau mendoakan. Kenapa? Saya percaya ketika kita menabur doa, menabur orang sakit, doa orang sakit ya, kita itu loh mengalami kesembuhan. Itu pasti. Saya mendoakan orang yang terpuruk ini, rumahnya dijual, tak doa no Tuhan, supaya benar-benar Tuhan membuka jalan. Dan itu terjadi dalam hidup kita. Dan itulah yang termasuk memancarkan tadi loh, hati kita itu loh, memancarkan kehidupan. Jadi benar-benar ada energi yang keluar itu, bisa sesuatu yang baik, kita akan terima sesuatu yang luar biasa baiknya. Ya, kalau kita tadi iri, dengki, kepahitan, ya terimanya ya tambah terpuruk, tambah gak karu-karuan. Jadi itu yang saya rasakan ya. Saya rasakan sebelum saya masuk di agape ini, sebelum saya ikut di doa syafaat ini, saya merasakan itu. Dan memang dirubah, konsep pikiran saya itu dirubah, hati saya rubah, ya pelan-pelan tapi dalam arti saya sudah bisa merasakan pekerjaan Tuhan itu, saya lihat itu, saya imajinasi Tuhan kau nonton seperti ini. Jadi saya itu belum melihat, tapi saya yakin ini sudah aku terima. Jadi sudah jawaban. Jadi itu yang saya mau sharekan pada siang hari ini. Ya, semoga bisa menjadi berkat bagi kita semuanya, dan saya juga terima kasih buat rekan-rekan yang sudah memberikan support ya. Itu aja dari saya, terima kasih. Saya serahkan kepada yang lain.